Teman-teman, sebelum kita mulai beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai beribadah Live Kids. Tuhan Yesus, tolong berkatikan Cici Koko yang akan melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus tolong memberkatikan kami biar kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Cici dan Koko. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Halo adik-adik, happy Sunday. Dan siapa yang siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan? Katakan yes. Wah, udah banyak banget nih yang siap untuk memuji Tuhan. Oke, kalau gitu kita sama-sama nyanyiin lagu hari ini harinya Tuhan. Sama-sama ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, siapa yang siap untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap harinya? Kita sama-sama nyanyi lagu ini ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya siapa? Harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Ya, masih semangat. Kita sama-sama nyanyi lagu ini sekali lagi dengan penuh sukacita. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini hanya hari-harinya Tuhan. Adik-adik, siapa yang masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Katakan amin. Oke, udah banyak juga ya. Nah, yuk kita sama-sama nyanyiin satu lagu, yaitu Tubuhku Memuji Tuhan dari New Life Kids. Mata, telinga, mulut,
kita berdoa untuk ongkos kita dengan doa lima jari. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk ongkos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar semua kuasa yang menghalangi ongkos kami. Roh Kudus, sentuhlah hati mereka, agar mereka dapat mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama nyanyiin satu lagu. Kita satukan hati kita, fokusin hati kita untuk menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, Cici akan berdoa untuk kita semuanya yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan mengajarkan di dalam kehidupan kami. Bukan kami hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga hidup kami semakin diubahkan dan hidup kami menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Bahkan melalui kehidupan kami ada begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik,
Setiap anak-anak Tuhan yang pastinya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang kita sudah menerima keselamatan, kita tidak hanya menyimpan keselamatan itu sendiri, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, seharusnya kita menjadi saksi buat orang-orang di sekitar kita, menjadi saksi Kristus. Wah, menjadi saksi Kristus berarti aku harus menceritakan firman Tuhan dong, Ci. Aku kan belum bisa bercerita kayak Cici Evi seperti sekarang. Menjadi saksi Kristus bukan berarti kita harus berkhotbah seperti yang Cici-Cici Life Kit lakukan. Tetapi bersaksi itu bisa melalui perkataan kita, melalui sikap hidup kita. Bahkan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi saksi Kristus, bisa loh kita menjadi berkat buat orang lain, menceritakan bahwa kita adalah anak Tuhan, bagaimana kita bisa menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan dengan penuh tanggung jawab. Pastinya setiap kita nih diberikan waktu yang sama oleh Tuhan, 24 jam selama satu hari. Bener kan? Siapa yang lebih dari satu hari diberikan 24 jam? Iya, nggak ada. Setiap kita pasti diberikan waktu yang sama. Nah, melalui waktu yang ada, biarlah kita akan menjadi saksi Kristus, bagaimana kita bisa menggunakan setiap waktu yang ada menjadi berkat buat orang lain. Contohnya apa? Yuk kita saksikan cerita yang diceritakan saat ini. Siapa, Ci? Tokohnya, Ci? Ada yang namanya Martin. Yuk kita saksikan yuk, ceritanya seperti apa? Nah, tema firman kita hari ini adalah menjadi saksi Kristus. Wah, kalau seandainya kalian libur sekolah, pastinya kalian enaknya mau ngapain coba? Iya, pasti di antara kalian mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Ada di antara kalian mungkin mengatakan, Ci, aku mau bangun agak siang, nggak terlalu pagi seperti ketika aku harus sekolah. Atau juga kalian mengatakan, aku mau main games, Ci, sepuasnya. Atau juga kalian mengatakan, aku mau main ke rumah temanku. Atau aku mau ajak temanku ke rumahku untuk nonton bersama-sama. Apakah itu salah? Nggak ada yang salah. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kehidupan seorang anak yang bernama Martin. Sekalipun ia libur sekolah, ia tidak bermalas-malasan, tidak menggunakan waktu dengan sembarangan. Ketika Dani main ke rumah Martin, dia melihat Martin saat ini sedang membaca buku pelajaran. Wah, libur-libur kok masih aja sibuk belajar, tanya Dani kepada Martin. Lalu Martin tersenyum dan dia menjawab, ini kan biasa, sekalipun libur sekolah, setiap hari kan memang harus belajar. Ada waktunya untuk main, ada waktunya untuk belajar, dan ada waktunya untuk kita bersantai-santai ria. Memang kamu gak capek belajar melulu? Bukannya hari ini adalah hari libur yang memang bisa kita gunakan untuk bersenang-senang. Iya, aku ngerti kalau hari ini adalah hari libur, tapi aku selalu belajar untuk menggunakan waktuku supaya aku bisa mengulang kembali setiap pelajaran yang diajarkan oleh bapak ataupun ibu guru yang sudah diberikan di sekolah. Sehingga itu mempersiapkan diriku ketika ujian nanti aku pun tidak harus belajar dengan waktu-waktu yang mepet. Sehingga aku bisa menjadi kesaksian dan bersaksi melalui kehidupanku bahwa aku adalah anak Tuhan yang selalu dapat menggunakan waktuku. Bahkan hasilnya mereka dapat melihat bahwa nilai-nilai yang aku berikan adalah nilai yang terbaik. Wah, terima kasih Martin, kamu mengajariku hari ini bagaimana aku menjadi anak yang bisa menggunakan waktu dengan baik. Sekalipun hari libur, aku bisa memberikan waktuku untuk mengulang setiap pelajaran yang ada. Sehingga melalui hasil ujian-ujian yang ada, aku pun bisa menjadi saksi buat orang-orang atau teman-teman di sekitar kita. Supaya mereka dapat melihat bahwa kita anak-anak Tuhan yang berbeda. Baiklah, aku pun akan menjadi saksi bagi teman-teman
teman-teman yang lainnya dengan mereka melihat hidupku bukan cuma tutur kataku, tetapi dari ujian-ujian yang ada aku pun akan memberikan yang terbaik. Ayat hafalan kita hari ini adalah Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kita ulangi sekali lagi ya, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. God bless you. Nah, kalian sudah mendengarkan kan? Kisah di mana Martin menggunakan waktunya sekalipun dia libur, tetapi nggak semua waktu dia gunakan untuk main games. Terus apalagi untuk santai-santai, tetapi Martin tetap menggunakan waktunya untuk belajar. Karena apa? Dengan belajar, Martin bisa mengulang setiap pelajaran yang diberikan oleh bapak ataupun ibu guru di sekolah, sampai pada akhirnya ketika nanti ada tes di sekolah, Martin bisa mengerjakan setiap tugas-tugas atau ujiannya dan hasilnya pun hasil yang terbaik, gak sampai nyontek. Karena apa? Gak pernah belajar di rumah. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun wajib atau kita pun harus menjadi saksi Kristus. Bukan cuma dengan perkataan kita, dengan sikap kita, tetapi kita mesti tunjukkan bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan berikan. Belajar sungguh-sungguh sehingga nilai yang kita capai di sekolah, nilai yang terbagus ataupun sekalipun gak ranking 1, tetapi nilai yang terbaik, gak sampai nyontek. Kalau kita nyontek, bagaimana kita menjadi saksi Kristus? Kalau kita males-malesan, bagaimana kita menjadi saksi Kristus? Nah, melalui cerita yang disampaikan oleh Martin, biarlah itu akan menjadi pelajaran kita semua, adik-adik ya. Jadi anak yang rajin, menggunakan waktu dengan baik, belajar sungguh-sungguh, gak cuma main sekalipun libur, tetapi ada waktu yang digunakan untuk belajar sungguh-sungguh. Sehingga ketika ada ujian-ujian atau tes di sekolah, kalian bisa mengerjakannya gak nyontek, ya, terus gak males-malesan, ya. Terus melalui apa yang kalian lakukan, kalian pun bisa menjadi saksi Kristus dan menceritakan bahwa melalui kita bisa mengelola atau menggunakan waktu yang ada, belajar sungguh-sungguh, minta Tuhan mampukan, sampai pada akhirnya orang lain atau teman-teman kalian bisa melihat bahwa kalian adalah orang yang bertanggung jawab, anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kalian. Ya, yuk mulai komitmen untuk mau belajar menggunakan waktu yang ada sehingga kalian menjadi saksi Kristus dimanapun kalian berada. Yuk kita akan tutup kebenaran firman Tuhan hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami kembali datang di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengajarkan di dalam kehidupan kami. Bahwa biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau belajar untuk bisa mengelola atau menggunakan setiap waktu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Bukan cuma untuk main, bukan cuma untuk santai-santai, tetapi kami mau belajar untuk menggunakan setiap waktu yang ada, mengulang pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Bapak ataupun Ibu Guru yang ada. Sehingga ketika ada ujian, ada tes yang ada, kami anak-anak-Mu bisa mengerjakannya dan kami bisa memberikan hasil yang terbaik. Kami bukan anak yang suka nyontek, kami bukan anak yang mempermalukan nama Tuhan dengan apa yang kami lakukan. Dan melalui apa yang kami kerjakan Tuhan, teman-teman kami yang belum percaya kepada Tuhan dapat melihat bahwa kami adalah anak-anak yang berbeda sebab kami anak-anak yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan kehidupan teman-teman kami yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami mereka dapat melihat ada Kristus dalam kehidupan kami dan hati mereka dilembutkan, mereka percaya dan mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati katakan amin.
mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids serta subscribe YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Life Kids, yuk segera menghubungi Life Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Life Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. God bless you, bye-bye. Halo adik-adik Life Kids, Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Life Kids secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite sekarang sudah menggunakan kartu absen ya. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartunya dan di tap di mesin absensi yang ada di depan Jordan Hall. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk ke sistem absensi Life Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite dapat beribadah secara online di YouTube Life Kids jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk memperhatikan info-info yang ada di grup WA kelas Life Kids atau media sosial Life Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan Life Kids. Ibadah Paskah Life Kids akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ingat, open gate di jam 14.00. Ibadah akan dilaksanakan di Bethlehem Hall dengan tema One Piece Exciting Adventure. Cici tunggu kehadiran kalian ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye adik-adik dan happy Sunday.